Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di Cerita Senja Channel bareng aku Echa. Nah, di video kali ini aku bakal nge-review cerita Dikta dan Hukum yang kemarin udah aku unboxing. Nah, buat kalian yang belum nonton unboxingnya bisa klik video sebelumnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, comment, dan share supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan ilmu yang lebih bermanfaat dan info-info menarik untuk kalian. Oke, langsung aja kita ke reviewnya. Stay tune. Nah, jadi di sini kita bakal nge-review cerita Dikta dan Hukum. Dikta dan Hukum ini adalah cerita yang berasal dari Twitter, yaitu Alternative University Twitter atau AU. Awalnya aku mikir ini cerita dari Wattpad, tapi setelah aku cari-cari ternyata ini dari Twitter guys. Sebenarnya di sini udah ada tulisannya Alternatif AU, kecil banget tulisannya. Cuman aku nggak baca, jadi baru kebaca sekarang. Jadi aku baru tahu sekarang deh setelah aku cari-cari dengan susah payah. Ya itulah manusia ya, kadang kita sedikit bego. Nah, buat kalian yang suka banget baca novel, ini rekomendasi banget buat kalian, rekomendasi banget dan wajib banget kalian baca. Kalian bisa nemuin cerita ini di mana aja, terutama di Gramedia. Bakal banyak banget pasti buku ini terbaca. Kalian bakal ngeliat buku ini terpajang banyak banget di sana karena ini udah cerita national bestseller dan sekarang udah cetakan ke-5, bahkan sebelum 1 tahun waktunya terbit ya. Bahkan dia tuh baru terbit berapa bulan tapi udah cetakan ke-5 dan bestseller banget. Wow, ini keren banget ceritanya, dan disitulah aku sebenarnya nggak begitu tahu cerita ini tentang apa, sama sekali nggak punya spoilernya. Tapi aku tertarik untuk beli buku ini karena covernya dan karena banyak orang juga yang ngomongin tentang alternative universe yang Dikta dan Hukum ini. Dan akhirnya aku beli dong guys. Jadi Dikta dan Hukum ini karya Dia Anfarah atau pengguna Twitter KJ Freyan, seorang penulis yang berusia lahir tahun 2000 dan sekarang dia juga mahasiswa hukum. Nah, Dikta dan Hukum ini menceritakan tentang seorang Dikta, yaitu mahasiswa dari Fakultas Hukum semester akhir, dan Nadira, seorang gadis SMA kelas 12 yang sebentar lagi menuju ujian kelulusannya. Nah, di sini mereka punya karakter yang jauh berbeda, di mana Dikta itu adalah orang yang sangat pintar, cerdas, dan dia mahasiswa teladan, sementara Nadira adalah sosok yang nilai akademisnya di bawah rata-rata dan dia tuh malas banget soal belajar, bahkan untuk ngerjain tugas aja dia malas gitu. Nah, Dikta dan Narida ini adalah sahabat kecil yang dari kecil udah saling kenal, bahkan keluarga mereka memang sudah sahabatan. Jadi hubungan mereka itu sebenarnya seperti kakak adik. Di situ Dikta udah nganggap Nadira seperti kakak adiknya sendiri, tapi mereka terikat pada sebuah perjodohan karena almarhum ayah Dikta mewasiatkan agar mereka dijodohkan. Dikta dan Nadira sama-sama menentang perjodohan itu, dimana dia nggak mungkin dong nggak mau dijodohkan sama Nadira karena dia udah nganggap Nadira seperti adiknya sendiri. Di sisi lain, Dikta itu belum bisa melupakan masa lalunya dia sama Alea, yaitu kekasihnya dia yang selingkuh sama sahabatnya sendiri yaitu Jeffrey. Jadi dia belum bisa move on dari itu, dan dia nggak mungkin menjadikan Nadira sebagai pelarian aja, dan dia nggak sejahat itulah ya. Nah, sementara Nadira di sini posisinya sudah punya kekasih bernama Jeno. Jadi Jeno ini adalah anak IPA di sekolahnya Nadira. Mereka udah pacaran selama 3 bulan dan Nadira sangat bahagia dan dia merasa yakin sangat mencintai Jeno. Tapi perlahan hubungan itu mulai berubah, perasaan itu mulai muncul karena Dikta sangat menyayangi Nadira seperti adiknya sendiri. Jadi segala kebutuhan Nadira itu Dikta tahu. Dari hal-hal kecil tentang Nadira itu Dikta tahu apa kesukaannya, dia alergi apa, bahkan Dikta tahu tanggal berapa Nadira haid, dan dia tahu pada saat itu Nadira akan sakit perut dan segala macam, dan di saat itu dia bakal ngirimin obat meskipun dia ada di kampus, dan dia akan melakukan segala cara dengan berbagai hal tak terduga untuk memberikan perhatian sama Nadira. Sementara
Dikta selalu bilang lo nggak boleh jatuh cinta sama gue, lo jangan sampai suka sama gue. Dan Nadira juga bilang yang hal yang sama, kita harus menentang perjodohan ini, jangan sampai kita berjodoh, pokoknya kita nggak boleh berjodoh. Jadi mereka selalu mengucapkan kata-kata yang kayak gitu, tapi yang terjadi malah sebaliknya, karena lambat laun kedekatan mereka itu mulai menimbulkan rasa, terutama sama Nadira, dimana Dikta selalu memberikan perhatian lebih kepada Nadira, bahkan lebih dari pacarnya sendiri. Dikta tahu hal sedetail itu tentang Nadira dibandingkan Jeno yang statusnya orang yang sangat dicintai sama Nadira. Jeno nggak tahu apa-apa soal Nadira, mereka cuman taunya gue suka sama lo ya, lo suka sama gue. Sementara Dikta tahu hal-hal mendetail tentang Nadira yang bahkan Nadira sendiri nggak pernah bayangkan, nggak pernah tahu hal itu. Dan perlahan-lahan Nadira itu kayak mengalami dilema gitu, jadi dia tuh kayak pikiran dan otaknya itu terbagi. Dia udah nggak bisa fokus lagi sama Jeno, dia selalu kepikiran Dikta, apa-apa Dikta, selalu nungguin Dikta, padahal sebelumnya mereka cuman selalu beradu debat. Dan bagi Nadira, Dikta itu cuman sosok yang selalu killer gitu loh, yang selalu nuntut dia, lo harus belajar, pokoknya nilai lo harus bagus, lo harus begini, lo harus begitu. Jadi bagi Nadira tuh Dikta itu seperti apa ya, sosok guru killer kali ya, kayak itu yang terlalu otoriter sama dia. Tapi siapa yang sangka, nggak ada yang tahu ternyata perasaan itu mulai tumbuh. Nadira bimbang dan ngalamin dilema. Dia jadi kayak meragukan lagi apakah dia benar-benar cinta sama Jeno atau dia juga punya perasaan sama Dikta. Tanpa sadar, hal itu bikin hubungan dia dan Jeno itu renggang. Di posisi itu Jeno juga tahu kalau Dikta sama Nadira itu udah dijodohkan, tapi Nadira itu kayak apa ya, menjelaskan sama Jeno kalau dia itu bakal nggak menentang perjodohan itu, jadi lo tenang aja gitu. Tapi Jeno nggak butuh untuk melihat bahwa Nadira tuh benar-benar mulai tumbuh rasa sama Dikta. Dari sikap kekhawatirannya Nadira itu semua terlihat jelas di mata Jeno, sampai akhirnya Nadira juga menyadari kalau ternyata perasaan dia sekarang sama Jeno itu nggak penuh gitu loh. Ada orang lain yang udah mulai mengisi hatinya dia, yang udah mulai mengisi kekosongan yang lebih kayak dia pikirkan dibandingkan Jeno. Dan akhirnya Nadira memutuskan untuk selesai dengan Jeno dan mengakhiri hubungannya mereka. Pada saat tahu Nadira dan Jeno itu putus, Dikta malah marah. Dia malah bilang, kenapa lo putusin Nadira, lo nggak boleh putus sama dia, lo harus terus sama dia, karena cuman lo yang bisa bahagiain Nadira, pokoknya lo nggak boleh ninggalin dia dan segala macam. Di situ Jeno jadi bingung kenapa Dikta malah nggak ngizinin mereka putus, padahal di sisi lain Dikta dan Nadira itu udah dijodohkan. Di situ juga Nadira kayak bingung kenapa malah si Dikta ini marah sama dia gara-gara dia putus sama Jeno dan segala macam. Ternyata ada rahasia di balik seorang Dikta yang nggak semua orang tahu, bahkan sahabat Dikta nggak tahu apapun, yang tahu cuman mamanya dia. Dan Dikta itu mengidap penyakit gagal ginjal, guys. Nah, gagal ginjal yang udah angkut banget, untuk dapetin pendonor pun gak semudah yang orang-orang pikirkan. Dia bisa hidupnya bergantung pada cuci darah setiap minggunya. Dan hal itu yang membuat dia gak mau sampai Nadira jatuh cinta sama dia. Dia gak mau masa depan Nadira itu hancur karena suka sama dia. Dia gak mau Nadira terjebak sama dia dan nantinya bakal sakit, karena Dikta tahu hidupnya dia tuh udah nggak lama lagi. Dikta tahu bahwa nggak ada banyak harapan untuk seorang Dikta gitu. Dikta punya list keinginan yang mau dia lakukan selama sisa hidupnya, dan itu nggak banyak dan nggak semua bisa terwujud diwujudkan sama Dikta. Dan perlahan-lahan rahasia itu terbongkar, mulai dari sahabatnya yang si Joni yang tahu, yang nggak sengaja ketemu Dikta, lihat Dikta di rumah sakit
pada saat mau cuci darah. Kemudian ada Atui yang tahu nggak sengaja dengerin omongan Dikta dan Joni soal penyakitnya, dan merembet pada Jepri yang nggak sengaja nemuin obat Dikta di jaketnya, dan sampai Theo yang akhirnya tahu, dan akhirnya semua sahabat Dikta tahu bahwa Dikta mengidap penyakit yang sangat-sangat berat dan benar-benar penyakit yang mungkin mustahil untuk disembuhkan gitu. Dikta nggak punya harapan besar untuk bisa bertahan hidup, dan orang yang tahu adalah Nadira. Tapi di situ Nadira tahu karena dia nggak sengaja nemuin obatnya Dikta yang bertulisan Pradikta. Terus dia nyari tahu tentang obat itu, dan ternyata obat itu adalah obat penyakit ginjal. Di situ saat dia tahu Dikta ngalamin punya penyakit itu, akhirnya dia bertekad untuk dapat nilai bagus. Dia harus lulus dengan nilai yang bagus dan dia harus diterima di universitas negeri. Itu adalah keinginan Dikta. Itu dia ingin membuat Dikta bangga sama dia. Dan di situ juga Dikta akhirnya Joni memberikan nasihat sama Dikta bahwa dia ingin Dikta melakukan apa yang dia ingin. Kalau lo cinta sama dia, kejar dia. Lo nggak perlu mikir nantinya dia gimana. Jangan sampai nanti lo ada penyesalan. Di situ Dikta berpikir dia nggak mau nyesal. Dia sayang sama Nadira, dan akhirnya dia pun ngungkapin perasaan itu di saat yang sama Nadira tahu tentang penyakitnya dia. Tapi Nadira berusaha tegar, gue yakin kok Kak, lo akan baik-baik aja. Gue yakin lo pasti bisa bertahan. Gue yakin lo pasti bakal sembuh kayak gitu. Dan hal itu membuat Dikta semakin kayak bangga gitu, kayak merasa bahagia. Makasih Nat, lo udah ada buat gue, lo selalu ada buat gue, dan lo udah bikin hidup gue bahagia gitu. Dan ini cerita yang benar-benar bikin nangis banget dan bikin sad banget, karena gimana ya, penulisnya tuh menjabarkan bagaimana perjuangannya Dikta untuk sembuh. Perjuangannya Dikta melawan penyakitnya itu benar-benar mengharukan. Dan di saat akhirnya hari ujian nasional tiba, dan Dikta di situ keadaannya mulai drop, dia mulai kritis, dia mulai nggak sadarkan diri. Tapi Nadira tetap tegar, dia harus selesaiin unnya, dia harus dapat nilai yang bagus, dia harus tunjukin sama Dikta bahwa dia bisa, dan dia harus buat Dikta bangga gitu. Dan di buku ini gak hanya menceritakan tentang kisah cinta antara Dikta dan Nadira, tapi juga tentang kisah persahabatan, betapa setianya seorang sahabat yang mensupport sahabatnya sampai akhir, yang selalu ada untuk sahabatnya, yang support sahabatnya sampai bahkan mereka berani berkorban untuk sahabatnya di sini. Dan aku benar-benar di dalam buku ini nggak hanya menghibur, tapi juga memberikan banyak pelajaran. Bahkan di sini ada sejarah tentang Belanda dan Indonesia, ada BPUPKI, ada PPKI, ilmu hukum dan segala macam ada diselipkan sama penulisnya di cerita ini. Menurut aku ini cerita yang menarik dan rekomendasi banget buat kalian yang suka baca buku. Kalian harus baca cerita ini karena cerita ini tuh benar-benar menginspirasi. Dan dari buku ini aku belajar betapa berharganya waktu. Dari buku ini aku belajar gimana caranya kita untuk berserah sama Tuhan, bahwa menerima takdir yang udah Tuhan berikan sama kita. Jadi kita harus tegar, kita harus tetap kuat, dan masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang sayang sama kita. Jadi jangan menyerah meskipun pada akhirnya mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi setidaknya kita udah mencoba. Di sini judulnya Dikta dan Hukum, bukan hukum tentang undang-undang, tapi hukum alam yang telah menakdirkan takdir Dikta bahwa dia mengidap penyakit, dan penyakit itu nggak bisa dia hilangkan, dan takdir itu tidak bisa dia ubah. Hukum-hukum yang mengikat Dikta dan Nadira
dalam satu takdir yang memilukan menurut aku ya. Tapi benar-benar buku ini mengajarkan bahwa hidup gak selesai sampai di situ. Apapun cobaan terberat, bahkan saat kita kehilangan seseorang sekalipun, selalu masih ada harapan untuk kita ke depannya. Jangan terlalu larut dalam kesedihan, tapi ingatlah orang yang telah pergi itu adalah orang yang telah bahagia, yang sudah terlepas dari rasa sakit dan segala macam. So, selebihnya buku ini keren, menurut aku keren banget. Penulisannya tuh enak banget dibaca dan bener-bener ringan. Semuanya tuh bener-bener unik menurut aku, dan aku nggak heran kalau buku ini jadi bestseller dalam jangka waktu yang nggak lama setelah dia terbit. Dan pokoknya kalian harus baca ceritanya, karena ini cuma spoiler aja, karena masih banyak cerita intrik-intrik yang gak aku ceritakan dari buku ini. Buat kalian yang bingung dari mana kalian bisa pesan buku ini, kalian bisa cari di Gramedia. Ini ada di Gramet. Kalau nggak ada di Gramet, kalian bisa pesan di penerbitnya langsung di Loveable. Jadi nanti kalau kalian nggak tahu, tinggal cari aja Loveable di Instagram, pasti bakal ketemu penerbit Dikta dan Hukum. Oke, jadi itu dia review aku tentang Dikta dan Hukum. Semoga menghibur kalian dan semoga bisa jadi rekomendasi bacaan kalian yang menginspirasi, yang banyak mengandung bawang dan nilai-nilai kehidupan. Jangan lupa like, subscribe, dan comment and share. Dan makasih buat kalian yang sudah like dan sudah subscribe. Dan buat kalian yang belum subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Oke, see you to the next video guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.